Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak kelas 3 Multaza, Musdalifah, dan Raudo? Ya, senang sekali pada hari ini bertemu kembali dengan Ibu Ai dengan pelajaran PKN. Materinya menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Oke, baiklah, kita simak materinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Ya, kembali lagi hari ini bertemu dengan Ibu Ai dengan pelajaran tematik, lebih tepatnya PKN. Hari ini materinya menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai keberagaman ya. Keberagaman bisa kita sebut juga dengan perbedaan. Coba perhatikan gambar di layar berikut. Ini adalah ada gambar orang-orang menggunakan baju adat yang berbeda-beda ya. Seperti sebelumnya kita sudah belajar bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda provinsi, berbeda-beda pula sukunya, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Nah, dengan teman kamu sekelas juga begitu, sama ya. Pasti berbeda-beda ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Betawi, ya, mungkin ada yang dari Batak. Nah, orang-orang yang berbeda-beda suku itu sudah pasti berbeda budaya, bahasa, dan adat istiadatnya. Ya, jadi itu adalah contoh perbedaan. Selanjutnya, contoh perbedaan yang berikutnya yaitu dalam bidang olahraga. Ya, misalnya kalian sama-sama hobi olahraga. Kalian mungkin olahraganya berbeda-beda. Ada yang sukanya pencak silat, ada yang sukanya sepak bola, ada yang sukanya berenang, ada yang sukanya bulu tangkis, ya, dan lain sebagainya. Oke, ini contoh perbedaannya. Lanjut. Ya, perbedaan dapat kita temui di mana saja, ya. Bisa di rumah. Di rumah itu berarti ada orang tua, ada anak, ya, mungkin ada kakak, ada adik. Nah, di sekolah itu ada guru, ada siswa, ya, ada satpam. Nah, lalu juga ada di masyarakat. Jadi perbedaan dapat kita temui di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, kita harus menghargai perbedaan itu ya, karena perbedaan adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Oke, lanjut. Ya, menghargai perbedaan salah satunya itu dengan cara hidup rukun dan kerjasama. Coba kalian perhatikan, ini ada gambar. Ini adalah gambar hidup rukun di sekolah ya, anak-anak bermain bersama. Hidup rukun artinya kita saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Ya, berarti kalau kamu di sekolah atau di kelas, kamu hidup rukun, berarti kamu saling menghormati dan menyayangi ya dengan teman-teman di kelas kamu. Nah, selanjutnya. Oke. Nah, contoh hidup rukun di sekolah. Nah, apa saja contohnya? Yang pertama, bermain bersama ya. Kalian dengan teman sekelas, misalnya Multazam ya, ada 25 anak. Ada ikhwan, ada akhwat. Nah, nanti kalau bermain itu tidak boleh pilih-pilih. Misalnya kalian maunya mainnya sama yang pintar-pintar saja. Nah, itu tidak boleh. Atau mau mainnya sama yang sama-sama hobi futsal, itu tidak boleh. Jadi, kalau hidup rukun di sekolah itu berarti bermain bersama, tidak pilih-pilih teman. Yang selanjutnya, yang kedua contohnya itu tidak bertengkar ya. Kalau hidup rukun di sekolah itu tidak bertengkar. Jadi kalau ada sesuatu itu tidak diselesaikan dengan cara bertengkar, berkelahi, ya itu tidak boleh. Lanjut contohnya yang ketiga itu membantu teman saat kesulitan dalam memahami suatu materi. Ya, misalnya kamu dalam pelajaran matematika ada temannya, kamu sudah bisa nih, terus ada teman yang masih belum paham. Nah, kamu boleh bantu temannya ya, supaya temannya ikut paham juga, ya dibantu ya. Nah, lanjut. Yang keempat itu contohnya meminjami alat tulis jika teman lupa membawa. Nah, misalnya kamu ada kelebihan nih alat tulis, teman kamu lupa tidak membawa. Boleh dipinjamkan ya. Oke, yang terakhir contoh hidup rukunnya bertegur sapa saat berjumpa teman. Nah, misalnya kalian baru datang ke sekolah, ditegur temannya ya. Ataupun misalnya mau pulang sekolah, mau berpisah, ya juga sama begitu ya. Itu adalah contoh hidup rukun di sekolah. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaat hidup rukun di sekolah diantaranya yaitu satu, memiliki banyak teman. Jadi kalau yang hidup rukun di sekolah itu temannya banyak yang disuka, banyak yang menyukai gitu ya. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah ya. Jadi persahabatan itu akan semakin erat kalau kita hidup rukun.
Yang ketiga, tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Ya, suasana kelas itu akan nyaman, damai ya, dan juga tertib kalau kita hidup rukun ya. Jadi itu manfaat hidup rukun di sekolah ya. Lanjut, kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau di lingkungan sekolah, contoh kerjasamanya yang pertama, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Ya, misalnya kalian ini mendapat tugas kelompok 5 orang. Nah, setiap anggota kelompok itu mengerjakan tugas bersama-sama. Jangan yang 2 mengerjakan, yang 3 main. Nah, itu namanya tidak kerjasama. Kalau kerjasama, semua anggota kelompok ikut membantu mengerjakan tugas sampai selesai. Yang kedua, bekerja sama mengerjakan tugas piket kelas. Nah, kalian kan dari Senin sampai Jumat nih ada nih tugas piket kelas ya. Nah, misalnya yang piket hari Senin ada 5 orang. Nah, itu semuanya bekerja misalnya ada yang hapus papan tulis, ada yang mengisi spidol ya, ada yang menyapu segala macam. Jadi semuanya bekerja sama mengerjakan tugas piket kelas ya. Jangan yang satu dia main, yang lain mengerjakan tugas piket. Nah, itu namanya tidak kerjasama ya. Kalau kerjasama semuanya itu bekerja ya. Yang ketiga, bekerja sama merawat taman sekolah. Kalau kita di sekolah kita ada ya, setiap kelas itu memiliki taman tanaman ya masing-masing. Nah, bekerja samanya bisa dengan cara misalnya kalian menyiram secara bergantian ya. Ketika datang ke sekolah gantian tuh siram tanamannya. Nah, itu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Apa sih manfaat kerjasama di lingkungan sekolah? Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, kalau dikerjakan sendiri dengan berlima, ya tentunya kalau dikerjakan berlima itu jadi lebih cepat selesai. Jadi itu manfaatnya ya. Pekerjaan menjadi cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan ya. Lebih ringan ya, lebih cepat selesai, lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Ya, jadi kalian nanti jadi makin akrab, jadi lebih mempererat persaudaraan dengan teman-teman kalian kalau kalian melakukan kerjasama. Oke? Nah, itu dia manfaat kerjasama di sekolah. Oke, itu dia materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa kerjakan nanti tugasnya di classroom ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa kerjakan latihan dan tugasnya di Google Classroom. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.